Halo semua, selamat pagi semua, selamat pagi Indonesia. Kawan-kawan, hari ini bertepatan hari libur Lebaran ketiga. Dan saat ini jenengan semua akan diajak Pak Awe melihat kebun liburan Awe Indonesia. Kenapa disebut kebun liburan? Karena kebun ini hanya dilihat dan disentuh Pak Awe saat liburan. Oke, di samping Pak Awe ini ada jambu 3 jenis. Jambu ini katanya pemiliknya Mas Afandi itu berhasil diokulasi 3 jenis jambu, tapi saat ini belum bisa membuktikan karena belum berbuah. Dan sialnya jambu ini masih dalam tong dan tidak bisa masuk di kebun karena pintunya terlalu kecil. Dan untuk melihat kondisi kebun liburan Pak Awe, monggo kita lihat video selengkapnya di kebun Pak Awe. Selamat menyaksikan. Ya, ini kawan, tampak dari depan kebun Pak Awe. Hanya seluas 15 kali 20 meter. Dan alhamdulillah ini sudah berhasil Pak Awe amankan dengan membuat pagar setinggi 1 meter dan berwaring 2 meter, sehingga ini insya Allah aman dari serangan ayam-ayam. Dan ini monggo dimulai dari jambu 4 jenis dari Mas Afandi di luar kebun, tidak bisa masuk. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tampaknya masih perlu sentuhan yang ekstra keras karena masih rimbun sekali. Yang pertama ini adalah ketela pohon. Ketela pohon ditanam Pak Awe sebagai percobaan atas informasi dari teman-teman YouTuber petani singkong. Ini ditanam dengan cara menggeledakkan. Apa namanya menggeledakkan? Merobohkan. Tidak ditancap tapi hanya dirobohkan aja. Alhamdulillah kelihatannya kok subur. Sampai sana itu ketela pohon. Ada yang ditancap dan ada yang dirobohkan. Sebagai nanti hasilnya kita bandingkan bagaimana hasilnya. Bagus yang dirobohkan atau yang ditancapkan. Yang di atasnya ini adalah jeruk. Jeruk Bali. Tapi di Magetan jenis jeruknya itu banyak sekali. Dan ini konon sekitar 4 tahun yang lalu ini namanya jeruk sinyonya. Jeruk sinyonya itu istimewanya adalah dagingnya itu lemes. Lemes itu memes. Memes itu artinya lunak-lunak, digigit itu rasanya manis-manis, masam, seger. Ini kebetulan masih disisai 2. Nah, nanti kita petik. Alhamdulillah ini hanya 1 pohon aja. Tuh. Ini semaknya luar biasa. Oh ya, ini sekalian informasi bahwa ini dulu Pak Awe sempat beternak ayam di sini. Tapi karena kesibukan sana sini ayamnya tidak tersentuh dan ini masih kosong. Ternyata kalau ternaknya kosong, kandangnya cepat rusak. Oke, kita bergeser ke kiri dulu ya. Oke, semaknya luar biasa lebat. Ini nanti akan kita bersihkan saat liburan saja. Nah, ini tampak di depan, ini para-para. Para-para ini rencananya Pak Awe untuk sebagai para-para anggur. Karena Pak Awe melihat konten-konten teman-teman yang bertanam anggur, kok bagus sekali. Inilah hanya terbuka. Tapi ini saya butuh masukan dari teman-teman yang penggemar anggur. Ini kenapa kok seperti ini? Ini konon adalah anggur jenis impor. Namanya apa? Pak Awe lupa sekali karena namanya asing bagi Pak Awe.
Ini rencananya Pak Awe dinaikkan sampai di para-para ini. Ini tingginya sekitar 175 cm. Akan tetapi hasil dari pertumbuhannya kurang maksimal. Daunnya kecil-kecil dan ini malah gosong. Oke kawan, nanti yang punya pengalaman anggur bisa kasih komentar kepada Pak Awe sehingga anggur ini nanti bisa berkembang dengan baik di sini. Salah satu motivasi Pak Awe menanam anggur, katanya teman-teman YouTuber yang berkompeten di anggur ini bisa hidup adalah sampai 100 tahun. Dan ini cita-cita Pak Awe, nanti kita tanam dan bisa berhasil. Oke kawan, minta sarannya kenapa anggur saya kok seperti ini. Semoga nanti sarannya bisa diaplikasikan Pak Awe dan kita upload di video-video berikutnya. Oke, ini ketelanya masih ketel banget. Ini tanpa disengaja ditanam oleh burung, mungkin muncul pepaya. Ini di kebun Pak Awe juga ada beberapa pepaya dan beberapa jenis, nanti kita sampaikan juga. Oke, sampai sini masih ketela semua. Ini kemarin dari teman-teman Lampung yang berkecimpung di perketelaan ini sudah memberi informasi kepada Pak Awe. Ini batangnya terlalu banyak Pak Awe, tuh mohon dikurangi. Oke, terima kasih. Di hutan singkong ini Pak Awe juga menancapkan pohon idola Pak Awe, yaitu nangka. Ini nangka madu. Ini ditanam sekitar 1 bulan yang lalu menjelang puasa. Nah, ya alhamdulillah kok tumbuh subur, ditandai dengan pucuk nangka yang sudah tumbuh. Biar tidak ada nyamuk, saran dari teman-teman harus ada serai. Alhamdulillah ini serainya sudah mulai tumbuh. Dan yang ini serainya, waduh, ini tambah keren. Oke, di belakangnya ini kandang yang sudah tidak berpenghuni, habis kena haratan kemarin. Ini pergudangan di pojok. Wah, ini perlu ekstra keras membersihkan. Ini ada nanas Blitar. Ini Pak Awe beli nanas Blitar, pucuknya kita tanam di sini. Ini belum tahu, nanti mungkin teman-teman yang berkecimpung di pernanasan bisa ngasih saran kepada Pak Awe, kenapa kok nanasnya kok nggak bisa subur-subur. Ini medianya adalah tanah dicampur dengan koek kambing, ditancapkan, kita doakan gitu saja. Tapi hasilnya alhamdulillah sudah mulai menghijau dan alhamdulillah tidak mati. Oke, itu kandang ayam yang diselimuti oleh semak-semak. Oke, ini yang sisi kiri. Kita menuju ke sisi barat sepanjang 15 meter. Ini kandang sudah mulai reot-reot. Ini nanti rencananya mau diganti gavalum sama Pak Awe. Oke, ini ada lengkeng Matalada. Ini pemberian dari Mas Budi dari Madiun sebagai hadiah kepada Pak Awe. Oke, terima kasih Mas Budi. Sekaligus ini laporan kepada jenengan bahwa lengkengnya telah ditanam dan tersenyum, sudah mulai tumbuh tunas baru. Oke kawan, jadi kalau jenengan melihat jati-jati ini adalah sunten. Sunten itu tunas jati setelah dipotong. Ini nanti tidak tahu apakah kita pelihara atau kita hilangkan, tapi kemungkinan akan kita hilangkan. Oke, dan salah satu kesukaan Pak Awe di perbungaan
kita zoom. Nah, ini puring Bali. Ini puring Bali kalau kita beli satu batang di pot itu 40.000. Ini kita tanam di tanah langsung. Dan alhamdulillah kelihatannya sudah mulai tumbuh. Ini selanjutnya, nah, ada jeruk purut. Jeruk purut berkerut-kerut sebagai bahan untuk sambal pecel, sambal khas Madiun. Nah ini ada pepaya buah. Kalau ini enggak tahu, cuma kalau lihat daunnya ini bukan California. Kalau California sini muncul buntutnya, jambulnya. Tapi alhamdulillah ini karena bunganya di batang, ini insya Allah buahnya bagus, berbuah. Di bawahnya, oh ini ada pete ya. Pete ini kemarin batangnya tidak karu-karuan, dipotong sama Pak Awe dan muncul tunas baru. Alhamdulillah. Ini rencana Pak Awe memang dibesarkan dulu batang pokoknya, sehingga nanti ini bisa tumbuh subur. Begitu kawan. Dan yang di depan ini adalah para-para untuk pari. Waduh, keren namanya, para-para untuk pari. Tapi ini sudah mulai tidak produktif. Ini mau diganti sama Pak Awi. Yang sebelumnya pari itu pernah diupload di video-video Pak Awi sebelumnya. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ini kita tinggal 1 minggu aja sudah seperti ini. Oke kawan, nanti teman kawan-kawan penghobi pari ayam, pari ayam ya, pari pahit, bisa lihat video-video Pak Awi sebelumnya. Dan yang di depan ini adalah pari belut. Pari belut ini seharusnya ada pembebanan. Nanti kita kasih beban biar lurus. Alhamdulillah. Ini ada. Ya Allah, nggak tahu. Sang pemilik nggak tahu ini ada pari belut yang besar sekali. Pari belut ya namanya ini. Ini biasanya untuk potok. Dan yang ini pari ayam sudah mulai tidak produktif. Hasil kajian Pak Awe bahwa pari ayam ini jaraknya terlalu dekat. Ini cuma jarak sekitar 50 cm. Untuk teman-teman yang mau memulai pari ayam, saran Pak Awe jaraknya jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat nanti batang-batangnya terlalu ruwet dan tidak produktif. Oke, wah itu masih ada satu buah yang terlantar. Ini bentuknya pari ayam. Ini tidak normal karena ini di bawah dan ini tidak konangan. Oke, apa-apa. Tadi tanaman pokok di Pak Awe sudah ada jeruk 1, nangka 1, terus pete sama mata lada. Berikutnya kita bergeser. Oh ini alhamdulillah ini ada kencur. Pak Awe saat pergi ke pasar beli kencur 1/4 kilo. Dan ini setelah dipaculi, diletakkan gitu saja, didoakan, dipupuk, nah alhamdulillah jadi kencur. Ini keistimewaannya saat kemarau ini umbinya tidak hilang, tetap ada. Nanti kalau kena hujan tumbuh lagi. Itu kencur. Nggak tahu untuk apa nanti, penting kita tanam dulu aja. Ini ada nangka. Ini nangka ginjah. Nangka ginjah itu apa ya namanya ya? Nangkada itu loh. Nangka sambil persilangan dengan cempedak. Katanya penjualnya. Tanam di sini. Terus ini ada laos. Ini yang agak
Heran Pak Awe, ini ada kunir putih. Konon kunir putih itu mahal sekali, tapi kemarin di pasar Pak Awe kok dapat murah. Itu setengah kilo 30.000 untuk tanam. Kunir ini keistimewaannya juga saat kemarau umbinya tidak hilang, tapi tetap utuh walaupun daunnya hilang. Nanti kalau kena hujan tumbuh lagi. Ini kita buktikan nanti. Oke, ini aneka warna pepaya berikutnya. Kalau yang tadi itu buah, ini kalau di tempat Pak Awe namanya kates gantung. Kates gantung karena daun bunganya ini tidak di pokok tapi menggantung. Ini biasanya untuk jamu, tapi bunganya nanti untuk oseng-oseng enak sekali. Untuk teman-teman YouTuber yang memasak pasti tahu bunga kates untuk oseng-oseng disediakan Pak Awe di sini di kebun liburan. Di bawahnya kates gantung ada mangga. Nah, ini konon katanya penjualnya ini adalah mangga Mahathir, ditanam 1 bulan yang lalu bersamaan dengan nangka, pete, nanti ada apokat dan durian. Oke, ini sudah tumbuh pupus, alhamdulillah, berarti sudah cocok. Ini tanaman asli pertama kali Pak Awe belajar berkebun adalah cabai. Ya, cabai, alhamdulillah cabai di dalam pot-pot galon. Cabai ini bisa dipetik setiap hari sama Pak Awe, karena Pak Awe penyuka sambal pedas. Ini ada terong, waduh, ini terong saya, terongnya kecil sekali. Ini kelihatannya kena virus. Mau Pak Awe belum tahu penanganannya. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di YouTuber terong bisa ngasih saran. Ini terongnya. Terong ini sampai kita jeleh sekali makan terong, karena kita tanam sekitar 20 terong. Ini berbuah tidak pernah berhenti. Tetangga-tetangga juga sampai kasihan saya menerima kiriman terong dari Pak Awe. Jeleh katanya, mari lemes katanya. Ya enggak apa-apa. Oke, terong banyak. Terus sisi tengah ini ada durian. Durian ini juga kiriman dari Mas Budi Madiun. Ini Mas Budi, duriannya sudah tumbuh sekitar, kemarin dikirim itu setinggi ini, sudah tumbuh sekitar 40 cm. Ini katanya bawor, katanya, semoga nanti betul. Ini teknik penanamannya diajari sama Mas Budi, diaplikasikan oleh Pak Awe, dan ternyata sekarang subur, alhamdulillah. Dan yang di samping ini para ini adalah labu siam. Labu siam baru saja ditanam Pak Awe sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, kawan-kawan, ini ada cerita yang agak lucu tentang labu siam ini. Konon ini katanya pedagangnya, ini labu siam ini berasal dari Taiwan, dan dia menyarankan untuk kalau menanam labu siam ini harus satu pasang isinya 2 biji ditanam. Dan akhirnya sama Pak Awe memang ditanam, ini 2, jadi ini 2 pasang. Ini yang dari Taiwan, hijau banget, yang ini dari lokal, agak hijau-hijau muda. Ini kita rambatkan di sini, dan alhamdulillah ini sudah mencapai 1,5 meter, kurang 20 cm nanti sampai di ujung. Setelah di ujung nanti akan dipasang kawat telepon itu untuk
sebagai penyangganya. Dan ini tidak hanya satu, ini pasang 2. Wah, ini juga Taiwan. Alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh. Ya. Kenapa Pak Awe nanam labu siam? Ini ternyata keistimewaannya baik sekali. Karena labu siam ini bisa bertahan sampai 4 tahun dengan perawatan yang bagus. Perawatannya dan mudah, hanya pruning-pruning saja dan pemupuan. Oke, sehingga nanti harapannya Pak Awe tanam sekali panen berkali-kali. Jahat bukan? Ya, itulah yang dipikirkan Pak Awe. Sekali bertanam panen berkali-kali. Oke, kita bergeser ke ini ada apokat yang dulu pernah ditanam Pak Awe tapi mati. Akhirnya diikhlaskan Pak Awe, tapi ternyata tumbuh lagi. Luar biasa. Ini dulu tanaman pokoknya adalah ini. Mati. Dan ternyata ini tumbuh lagi. Nah, ini tumbuh 2 malahan. Oke, itulah kawan sebagian identifikasi isi kebun liburan Awe Indonesia. Kawan-kawan mungkin bisa mengikuti cara Pak Awe untuk menghilangkan kejenuhan kerja rutin sehari-hari. Jangan diharapkan hasilnya, tapi kita nikmati prosesnya. Berkebun secara sederhana, ringan, bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan kejenuhan, dan bisa menimbulkan kebahagiaan. Oke kawan, selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Awe Indonesia.